kita akan melihat ya bahwa jika memang pendeta Gilbert kemudian diproses secara hukum hanya karena membandingkan antara zakat dan juga tentang 1/10 di dalam Kristen, maka teman-teman sekalian, kita juga harus menuntut bahwa Ustadz Abdul Somad harus ditangkap ya, karena juga sudah menghina salib, sekalipun itu dalam ruang tertutup seperti yang dilakukan oleh pendeta Gilbert. Dan kemudian Ustadz Ahmad Kainama yang juga sudah menghina kekristenan, bahkan menuduh Tuhan Kristen yaitu Yesus Kristus Tuhan kita telah menikah dan punya anak. Betapa banyak oknum-oknum di seberang sana Bapak Ibu. Seperti ada Ustadz Abdul Somad yang menghina salib. Ini adalah suatu penghinaan yang luar biasa bagi umat Kristen. Ya, kenapa tidak ditegakkan hukum ini? Abdul Somad tidak pernah minta maaf sama sekali, itu Abdul Somad. Lalu banyak orang yang mengatakan Abdul Somad kan Bang Pendi, dia itu berceramah di masjid. Apa bedanya dengan Bapak Pendeta Gilbert Lumondong? Pak Pendeta Gilbert Lumondong khotbah di komunitasnya, di gerejanya. Bukan gowar-kowar di luar gedung gereja. Tidak. Ya, coba renungkan baik-baik. Abdul Somad di mana dia katakan dia hina jin, dia hina salib. Di mana dia hina salib? Dia peragakan, lalu dia panggil-panggil, haleluya, haleluya. Itu si Somad. Coba, hukum harus ditegakkan. Kalau mau tegakkan hukum, tegakkan. Apa sebabnya Ustadz? Kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Saya tausiah di seberang pulau Batam. 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan hayat. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu tutup. Tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah? Dipanggil jin, haleluya, mati kafir, nauzubillah, nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khatimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Saya masih mau bicara tentang kasus hukum yang melanda Pastor Gilbert Lumondong, seorang pendeta dan tokoh Kristen yang cukup ternama dan cukup dihormati. Saya mau bicara tentang keadilan untuk semua dan bahwa semua setara di hadapan hukum. Apabila Pastor Gilbert Lumondong, laporan polisinya diproses dan dilanjutkan oleh polisi, maka saya secara pribadi juga meminta dan mendesak pihak kepolisian untuk melanjutkan kembali proses hukum terhadap Ustadz Abdul Somad yang pernah dilaporkan pada 2019 lalu terkait penistaan agama Kristen yang berkata bahwa di dalam salib ada jin kafir. Ini adalah dugaan penistaan agama juga yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad, tetapi tidak pernah berjalan sampai saat ini. Maka demi keadilan, jika Gilbert diproses, maka ini juga harus dilanjutkan. Di luar itu saya berharap bahwa semua kasus-kasus seperti ini tidak perlu harus berakhir di ranah hukum. Saya memilih semua ini diselesaikan dengan damai, dengan perdamaian, dan saling tidak menyinggung antara satu dengan yang lain yang berbeda keyakinan.
bangsa ini dulu baik-baik saja sebelum kelompok-kelompok radikal semakin merajalela di Republik ini. Dan saya berharap pihak kepolisian tegas dalam hal ini, lindungi semua warga negara dan tidak membeda-bedakan siapapun di dalam pelaksanaan proses hukum. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Para Polikardus beserta laskar-laskarnya begitu marah melihat pendeta Gilbert Lumondong, seorang pendeta besar, itu sampai harus mencium tangan Pak Yusuf Kalla. Bahkan sudah seperti itu pun Pak Gilbert Lumondong tetap dilaporkan ya, tetap dilaporkan ke kepolisian. Ini membuat Polikardus benar-benar ngamuk ya. Yang pertama udah cium tangan, artinya sudah merendahkan diri. Artinya apa? Ini sudah membuat kekristenan jadi turun ya. Jadi malu menurut Polikardus ya. Padahal nggak ada hubungan. Pak Gilbert cium tangan sebagai tanda sopan. Tapi para Polikardus ini mengartikan bahwa ini sudah penyerahan diri. Ini udah mempermalukan kekristenan. Belum lagi pendeta Gilbert tetap dilaporkan. Ini membuat para Polikardus semakin panas, semakin tantrum, semakin ngamuk-ngamuk. Bahkan kalau teman-teman lihat ya, di komentar-komentar mereka, di komal-komal live TikTok, mereka membahas bahwa kita terzolimi, ini sudah tidak bisa dibiarkan. Ustadz Abdul Somad bebas. Ya, Ustadz Abdul Somad boleh ngomong tentang jin kafir. Kenapa Gilbert dipermasalahkan dan sebagainya? Kita ditindas. Jadi seperti biasa, jurus yang dipakai selalu apa teman-teman? Playing victim, mewek-mewek, seperti bocil, seperti anak kecil yang tantrum, yang minta dianak emaskan, yang minta diprioritaskan. Saya kecil, kami minoritas, harus diutamakan dong, harus diberikan perlakuan khusus. Kami orang-orang yang sedikit, jangan dijolimi. Padahal anak inilah, bocil inilah yang bandel. Setiap hari nyubitin orang, setiap hari lemparin orang, minta perhatian, minta supaya jatah dia paling besar. Ini kan kacau teman-teman ya. Inilah tingkah laku bocil, begitu kenapa-kenapa, tantrum, terus playing victim, merasa terzolimi, balas ngejek orang. Cuman bisa apa? Ngejek-ngejek. Nah itulah bocil. Jadi bocil sebenarnya itu adalah orang yang suka mewek-mewek playing victim. Kalian pernah lihat ya, bocil itu kalau kalian main sama dia, bocil mewek ya, ini bocil mewek, nggak semua bocil itu. Bocil yang suka mewek itu adalah bocil yang minta dianak emaskan. Begitu dia kalah, dia nggak terima. Wah, saya nggak terima. Ya. Langsung dia banting permainannya. Dia nggak terima kalah, teman-teman. Banyak orang seperti itu. Yang namanya pertandingan, permainan, ada yang kalah, ada yang menang. Itu wajar. Kan nggak mungkin semua menang. Main catur saja ada yang kalah, ada yang menang. Nah, dan mereka ini giliran kalah nggak terima. Nggak pernah terima mereka kalau kalah. Maunya dia aja yang dia emaskan. Maunya dikasih spesial. Maunya orang ngalah sama dia selalu. Pokoknya dia harus menang, orang harus ngalah. Nah, itulah bocil-bocil ini, teman-teman. Ya, bocil-bocil ini. Dan kita bisa lihat, sekarang ini para Polikardus begitu ngamuk, teman-teman. Yang pertama karena sudah Gilbert cium tangan, itu sudah merendahkan marwah mereka, sudah merendahkan harga diri mereka, ditambah lagi, ya tetap dipolisikan. Tambah ngamuk. Tambah ngamuk. Dan mereka bilang, ini tidak ada keadilan, polisi tidak benar, negara ini negara kadrun, dikuasai kadrun, dan sebagainya. Kita lihat kejang-kejangnya mereka. Bahkan mereka meminta agar Ustadz Abdul Somad ditangkap. Ini kan ngawur, teman-teman. Apa salah Ustadz Abdul Somad sehingga harus ditangkap? Anda bilang gara-gara bilang jin kafir. Itu kasus ya, 4 tahun yang lalu. Kan Polikardus ini semua mengutip lagi ya, mengangkat lagi isu tersebut. Bahwa Ustadz Abdul Somad menghina kekristenan, mengatakan ada jin kafir, disalib, tidak ditangkap, tidak minta maaf. Wah, sakit hati mereka ya. Dia bilang, kenapa Gilbert minta maaf? Padahal UAS tidak minta maaf. Harusnya Gilbert berani seperti UAS. Loh, salahkan Gilbert dong. Jangan salahkan umat muslim. Ini lucu teman-teman ini ya. UAS tidak minta maaf, mereka ngamuk. Jadi sekarang mereka minta agar UAS juga harus minta maaf. Halo? Kok suka-suka kalian? UAS ada salah apa sampai harus minta maaf? Cobalah. Apa salah Ustadz Abdul Somad sampai harus minta maaf? Toh juga dia sudah dilaporkan. Toh juga dia sudah
diperiksa oleh kepolisian. Diperiksa, teman-teman. Jadi jangan bacot-bacot mereka ini ya. Kalau nggak percaya kita lihat ini. Klarifikasi ya. Saat akan dipanggil oleh pihak kepolisian dan dia mengatakan siap, nggak ada masalah. Dia sampaikan semua. Dan Ustadz Abdul Somad datang memenuhi panggilan. Setelah diperiksa oleh pihak kepolisian, memang tidak ada pelanggaran hukum. Tidak ada pelanggaran hukum yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Jadi jangan dipaksa. Udah nggak ada, jangan dipaksa. Ini Polycarpus ini memang kurang ajar ya. Dan kita coba dengarkan dulu bagaimana mewek-meweknya mereka, teman-teman. Bagaimana meweknya mereka ya. Kita akan melihat ya bahwa jika memang pendeta Gilbert kemudian diproses secara hukum hanya karena membandingkan antara zakat dan juga tentang 1/10 di dalam Kristen, maka teman-teman sekalian, kita juga harus menuntut bahwa Ustadz Abdul Somad harus ditangkap ya, karena juga sudah menghina salib, sekalipun itu dalam ruang tertutup seperti yang dilakukan oleh pendeta Gilbert. Dan kemudian Ustadz Ahmad Kainama yang juga sudah menghina kekristenan, bahkan menuduh Tuhan Kristen yaitu Yesus Kristus Tuhan kita telah menikah dan punya anak. Bahkan dia katakan istri-istri Yesus belum tumbuh buah dadanya. Jadi teman-teman sekalian, bukan cuma satu orang saja yang mengatakan demikian, termasuk Ustadz Nandar, termasuk si Juma ya, yang suka menistakan agama Kristen. Yang kemudian mereka katakan bahwasanya Alkitab sudah dipalsukan, dan ini dibahas di media-media sosial mereka dan juga dibahas di masjid-masjid. Nah, maka teman-teman sekalian, jika standarnya bahwa tidak boleh sama sekali menyebutkan agama tertentu, maka orang-orang yang saya sebutkan tadi sudah seharusnya diamankan oleh pihak yang berwajib juga. Ya, saya tambahkan lagi, ada si Jesslyn, kemudian ada si Donditan yang lagi trending ya trending saat ini, di mana juga mereka ini menghina kekristenan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, saya ingin sedikit memberikan reaksi terhadap apa yang ditimpa oleh Bapak Pendeta Gilbert Lumondong. Bagaimana reaksi teman-teman kita dari seberang yang saya melihat mereka marah sekali ya. Sangat marah sekali mereka ketika melihat Bapak Pendeta Gilbert Lumondong menyentil ya, membahas sedikit iman mereka, membahas sedikit keyakinan mereka, membahas sedikit agama mereka. Banyak sekali orang yang tidak terima. Tetapi di sisi yang lain mereka tidak pernah mau bercermin, melihat bagaimana di dalam agama mereka ada banyak oknum, bukan satu oknum ya. Ada banyak sekali oknum yang sengaja membahas Alkitab. Yang sengaja mentafsirkan iman kekristenan menurut udelnya. Yang sengaja mencomot-comot ayat Alkitab, lalu ditafsirkan ayat Alkitab menurut pikirannya. Bahkan ada banyak sekali di antara mereka yang mengatakan bahwa yang kita sembah itu bukan Yesus Kristus tetapi Yudas. Mereka mengatakan kita ini penyembah Yudas, tapi kita tidak pernah tersinggung. Kita tidak pernah marah. Tetapi begitu kita sentil sedikit saja mereka langsung kepanasan. Sedikit disentil mereka langsung kepanasan. Sedikit disentil mereka langsung marah. Sedikit disentil mereka langsung ngamuk-ngamuk. Persis kayak anak kecil. Ya. Persis kayak anak kecil. Seperti bocil, tahu nggak? Suka menghina, tapi kamu tidak mau sedikit pun ada orang lain yang mencoba-coba untuk menyentil kalian. Padahal selama ini kalian selalu menghina, mengolok-ngolok. Ketika ada di antara kalian yang menghina iman kami, mengolok-ngolok iman kami, kalian tafsirkan iman kami menurut udelnya kalian bilang itu adalah meluruskan apa yang kalian luruskan, koplak. Apanya yang kalian luruskan? Seharusnya berjalan di rel masing-masing. Lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Tetapi kenyataan di lapangan, hampir semua dan banyak sekali oknum di dalam agama itu, Bapak Ibu, di dalam iman itu menghina Yesus. Kita dikatakan penyembah Yudas. Mereka mengatakan bahwa yang mati di atas kayu salib itu bukan Yesus. Ini satu penghinaan. Tapi kita berpikir secara positif, ya,
Kenapa kita berpikir secara positif? Karena mereka tidak paham akan Alkitab. Maka mereka katakan yang disalib itu adalah Yudas. Ya, mereka tidak mengerti Alkitab. Mereka tidak paham akan firman Tuhan. Maka mereka selalu mengatakan yang disalib itu adalah Yudas. Karena ketidakpahaman mereka. Karena mereka belajar Alkitab hanya comot di ayat di sini satu, ayat sana satu, ayat sana satu. Lalu mereka katakan, kami bukan menghina, kami hanya meluruskan apa yang kamu luruskan. Tahu nggak? Kalian itu seperti anak kecil, suka mencubit orang, tapi tidak mau kalian dicubit. Ini ibaratnya seperti anak-anak. Ada anak-anak yang nakal sekali, di mana anak yang nakal ini ketika pergi bermain bersama dengan teman-temannya, suka mengganggu temannya, suka usilin temannya. Ketika temannya membalas, anak nakal ini nangis, pulang cerita kepada orang tuanya. Betapa banyak oknum-oknum di seberang sana Bapak Ibu. Seperti ada Ustadz Abdul Somad yang menghina salib. Ini adalah suatu penghinaan yang luar biasa bagi umat Kristen. Ya, kenapa tidak ditegakkan hukum ini? Abdul Somad tidak pernah minta maaf sama sekali, itu Abdul Somad. Lalu banyak orang yang mengatakan Abdul Somad kan Bang Pendi, dia itu berceramah di masjid. Apa bedanya dengan Bapak Pendeta Gilbert Lumondong? Pak Pendeta Gilbert Lumondong khotbah di komunitasnya, di gerejanya. Bukan gowar-kowar di luar gedung gereja. Tidak. Ya. Coba renungkan baik-baik. Abdul Somad di mana dia katakan dia hina jin, dia hina salib. Di mana dia hina salib? Dia peragakan, lalu dia panggil-panggil. Haleluya, haleluya. Itu si Somad. Coba hukum harus ditegakkan. Kalau mau tegakkan hukum, tegakkan seadil-adilnya, ya. Karena bangsa dan negara ini bukan milik satu agama, tapi milik seluruh masyarakat Indonesia. Terutama sekali masyarakat yang sudah memiliki KTP. Yang belum memiliki KTP, yang tinggal di bangsa dan negara ini dan sah menjadi masyarakat Indonesia dan harus diperlakukan hukum menurut hukum yang berlaku. Jangan pandang bulu. Jangan ada istilah mayoritas dan minoritas. Ya, tegakkan keadilan seadil-adilnya. Ya. Kalau kalian menghendaki Pendeta Gilbert Lumondong ditangkoi, kalian berharap begitu, kami orang Kristen juga berharap Abdul Somad yang sudah menghina salib harus diproses juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena sudah menghina iman kepercayaan kami umat Kristen. Ya, tegakkan hukum seadil-adilnya. Jangan kita suka mencubit tapi kita tidak mau dicubit. Jangan kita coba-coba menghina tapi tidak mau dihina. Jangan seperti anak kecil. Belum makan sudah kenyang, belum kenyang sudah makan. Apa maksudmu bolak-balik makan ini? Artinya apa, Mbak Udin? Dokter akal, si Julius, Hidayah Mu'alaf Center, channelnya itu channel sudronisasi. Makasih Mbak Udin. Gilo. Gilo lo. Jadi gilo produksi tadi gilo lo. Salibkan dia. Hari ini kau bertobat. Nah inilah salah satu ya
dari sekian banyak Polycardos yang sedang mewek. Jadi kita tampilkan beberapa saja supaya jangan terlalu panjang, dan masih banyak lagi Polycardos yang lain yang mewek-mewek seperti ini, teman-teman. Mereka semua mewek, nangis ya. Mereka bilang kita terzolimi, kenapa Ustadz Abdul Somad tidak ditangkap, Kainama, Nandar, Zuma, dan sebagainya. Harusnya Anda yang ditangkap. Ini buat si Gulo, ya, si Gulo ini. Harusnya dia yang ditangkap, kenapa? Karena dia, itu kalau buat konten, kalian lihat, kerjanya apa? Menjelek-jelekkan Islam. Menjelekkan Islam kok dia, si Arif Gulo itu. Saya sudah beberapa kali bahas si Arif Gulo ini, bagaimana konten-konten dia ya, ngata-ngatain Islam lah, bahkan bilang Allah itu tangannya dua, ya, tangan kanan dua-duanya. Ya. Jadi jangan sok-sok suci lah Anda itu penghujat kok. Ya, saya kasih lihat ini kalau nggak percaya. Kalian bisa lihat ya, nih, channel dia ini, nggak usah di-subscribe ya teman-teman, kalian bisa lihat nih, tangan Allah kanan dua-duanya. Dia bikin tanda tanya, tapi tujuannya kita tahu. Ini kan supaya dia berpikir bahwa, oh saya nggak akan ditangkap kalau buat seperti ini. Ya, kalau judul yang gini nggak ditangkap gitu kan. Kalian bisa lihat, kalau sekarang dia lebih banyak membahas Iran, karena lagi panas, ramai yang nonton. Tapi, sebelumnya kerjaan dia apa? Nih, susui pria dewasa. Nanti dibilang kan, agama Islam diajarkan menyusui pria dewasa, dan sebagainya. Nanti ujung-ujungnya, ya channel-channelnya isinya apa? Playing victim, fitnah, propaganda kepada Islam. Kalian bisa lihat, dia selalu membahas Islam kok. Alasan Nabi nikahi Aisyah. Aduh, udahlah, kita tahu Anda siapa. Anda cari makan dengan cara menghujat. Ya kita apa ya? Kita ngerti kok bahwa di negeri ini, bahwa orang-orang seperti Anda tuh memang bebas. Memang bebas kok buat seperti ini. Belum ada hukum yang tegas kepada para Polycardos ini. Karena mereka menguasai ya. Polycardos ini, donatur-donaturnya itu orang hebat. Kita tahu. Ya, seperti yang dibilang, mereka menguasai semuanya. Yang bisa kita lakukan apa? Ya, umat muslim kekuatannya di jumlah aja. Di jumlah saja, saat umat muslim semua sudah bersatu, baru bisa. Kalau nggak bersatu, nggak bisa. Kan begitu. Kenapa si Gilbert ini kena? Ya karena umat muslim lagi bersatu. Semua lagi sama suaranya gitu kan, menentang apa yang dilakukan oleh Gilbert, marah akan apa yang dilakukan oleh Gilbert, lagi bersatu. Tapi untuk si Laskar Kristus, ya, terus juga si Effendi Usman, ya mungkin umat Muslim belum bersatu. Karena beberapa kali saya tunjukkan bagaimana dia menghujat Islam, ya respon dari umat Muslim nggak semuanya bulat. Oke lah, masih oke ya. Tapi suatu saat saya yakin lah orang-orang seperti ini akan mendapatkan balasannya. Kalaupun tidak di dunia, nanti di akhirat. Mereka-mereka ini ya, para pencemooh, para penghujat, penista, ini suatu saat akan mendapatkan balasannya. Kalau kami nggak masalah, ya kita biarkan. Kita biarkan Allah yang akan membalas segala perbuatan Anda. Kami bukan seperti Anda yang kerjanya mewek. Wah, kami terzolimi, tolong kami. Itu kalian. Itu kalian, kalau kami enggak. Kalau saya dari dulu prinsipnya, saya cuma memberitahukan. Ada yang menghujat seperti ini, ya kita kasih tahu, bertobatlah. Bertobatlah selagi sempat. Jangan sampai nasib Anda seperti senior-senior Anda. Contohnya siapa? Terbaru, Utiwati Mena. Ya, terus tahun lalu, ada Mangapul Sagala. Ada Domba Kecil. Terus siapa lagi? Ali Markus. Mau berapa banyak contoh-contoh untuk kalian, para penghujat ini? Kalau kita cuma bisa sampaikan itu. Kalaupun memang belum viral, belum ditangkoi orang-orang ini, artinya apa? Memang Allah masih menghendaki seperti itu. Ya saya biarkan. Kita biarkan, kita nggak seperti mereka, mewek gitu kan. Dan untuk Gilbert sendiri, kalau dia tidak salah, nanti diperiksa dia akan lewat. Seperti itu. Ya kalau tidak salah. Tapi kalau memang ada unsur pidana, ya pasti kena. Sesimpel itu kok. Terus kalau dibilang, ya siapa yang tukang lapor-lapor? Coba saya tanya teman-teman, coba pikirkan siapa sebenarnya umat lapor. Selama ini, ada nggak pendebat Muslim yang melaporkan pendebat Kristen? Sebut satu nama. 0. Kalau pendebat Kristen yang tukang lapor, ada nggak? Ada. Siapa bilang nggak ada? Ya, saya tunjukkan salah satu contohnya. Saya saja dilaporkan berjilid-jilid. Paul Jang lapor, Wak Donat lapor.
ya Muriwali lapor. Contoh ini. Nah, ya, ini Muriwali melaporkan saya nih. Pendeta Muriwali Matalu melaporkan Hidayah Mualaf Channel. Nih, pendeta MIM melaporkan saya. Kenapa? Babak belur setiap hari. Gara-gara babak belur. Ini di Polda Jatim. Saya dilaporkan di Polda Jatim, ya di Polda Metro Jaya, Jakarta, juga dilaporkan di Polda Sumut oleh Wak Donat. Dan saya masih menghadapi itu. Ini kenapa tidak terima nih, si Muriwali nih, pendeta MIM nih. Tantrum di tempat saya, ngamuk-ngamuk di tempat saya. Ya, setiap hari kita hajar, nggak terima. Ini biar teman-teman yang baru nonton debat tahu. Mungkin bagi teman-teman sebagian nggak ada yang tahu kasus ini ya. Ini kasus 1 tahun yang lalu nih. Tahun lalu sampai sekarang nggak kelar-kelar. Ya karena memang nggak ada yang saya lakukan yang salah. Saya hanya memberitahukan. Saya selalu cuman memberitahukan apa yang terjadi. Contoh ini, ada yang ngomong seperti ini, saya tampilkan. Ada yang ngomong tentang Yesus, ya. Ada yang ngomong tentang Yesus, titiknya Yesus, yaitu pendeta HTD. Saya tampilkan ada yang ngomong gitu, pendeta HTD. Datang mereka, diputarbalikkan faktanya. Mereka laporkan saya, mereka katakan bahwa pernyataan itu saya yang buat. Begitu saya buktikan bahwa bukan saya yang buat, saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh HTD dan saya kasih lihat, ini channelnya. Orangnya ini, dia yang ngomong. Mereka ubah laporannya. Mereka fitnah lagi dengan fitnahan baru. Mereka bilang HTD ciptaan saya. Jadi mereka bilang, ya memang yang ngomong HTD, tapi atas perintah saya. Mereka karang cerita seperti itu. Segala cara dilakukan oleh mereka, supaya apa? Supaya saya ditangkap. Supaya channel saya tidak ada lagi. Jadi tidak ada lagi yang memberitakan kebusukan-kebusukan dari mereka. Segala cara mereka lakukan. Artinya apa? Yang suka lapor siapa? Sadar. Pernah nggak saya laporkan mereka? Nggak ada. Bahkan saya bisa ya, kalau mau, ada beberapa fitnah yang mereka buat, yang jelas-jelas kalau saya laporkan masuk itu. Masuk. Cuman saya berpikir apa? Kasihan anak istrinya, ya sudahlah. Dan saya minta sama Allah, apakah saya perlu laporkan? Allah bilang nggak usah. Ya, saya nggak dapat jawaban untuk hal itu, dan Allah taruh di dalam hati saya untuk memberikan pengampunan. Untuk mengampuni mereka. Karena nanti pembalasan itu bukan dari saya. Bukan dari saya, dari Allah pembalasan itu. Jadi ya sudah, saya nggak masalah. Ya, kalau memang Allah suruh saya hajar ini orang. Saya hajar habis-habisan. Jadi sadar dirilah. Buat teman-teman Kristen yang nonton ini, kalian lihat track record teman-teman. Jejak digital nggak bisa nipu. Kalian cari lebih lama punya. Ya, jangan yang terbaru gitu. Lebih lama. Awal mulanya apa? Di dunia debat lintas iman yang ada di YouTube, ada di medsos, yang memulai adalah pihak Kristen, tanpa ragi. Ya. Terus juga ada si Rudi Layar Teologi. Ada si Pavel 88. Nah, mereka-mereka inilah yang duluan. Kan bisa dilihat siapa duluan channelnya. Tahun channelnya dibuat, video pertamanya, kelihatan kok. Umat muslim hanya merespon fitnahan-fitnahan yang mereka buat. Kami hadir karena mereka. Kalau mereka nggak nyinggung Islam, kita nggak akan mengcounter, kita nggak akan meluruskan fitnahan mereka. Jadi tolonglah disadari ini. Mereka ini adalah orang yang mau cubit, tapi nggak mau dicubit. Sama seperti yang dibilang Effendi Usman. Sebenarnya yang cubit mereka, bukan kita, umat muslim enggak. Mereka cubit, oke? Mereka cubit kita, mereka lempar batu kita, begitu kita bangkit. Begitu kita marah, begitu kita mau menyerang mereka, mereka rekam, mereka foto. Terus mereka laporkan, Pak, saya diserang, Pak. Dia laporkan saat dia diserang. Tapi saat dia duluan mengganggu orang, dia nggak ngomong. Dia nggak kasih tahu kalau dialah yang memulai ini semua. Nah, inilah Polycarpus itu, teman-teman. Jadi mereka itu cuma mau mengganggu orang, tapi nggak mau diganggu. Selalu membuat konten-konten merasa terzolimi. Saat mereka menzolimi orang, nggak dibuat. Giliran mereka terzolimi, baru mereka bilang. Inilah mereka, teman-teman. Ya, Ustaz Abdul Somad nggak ada salahnya. Kenapa? Kita coba bandingkan. Ya, teman-teman Kristen dengarkan ini baik-baik. Jangan mau diprovokasi oleh orang-orang seperti ini. Jangan mau. Kekristenan tidak mengajar untuk menghujat agama lain, menyerang agama lain. Sadari hal itu. Ya, itu yang biar kalian tahu. Yang dilakukan oleh Gilbert itu pribadi dia, oknum dia, nggak ada hubungan dengan agama. Jangan mau digiring seakan-akan ini masalah antara Islam dan Kristen. Enggak. Ini masalah antara Islam dan Gilbert Lumondong. Bukan Islam dengan Kristen. Islam dengan pribadi Gilbert Lumondong doang. Jangan mau dilebarkan. Kita kalau bahas perbedaan Gilbert dengan UAS, yang pertama, Gilbert ngomong yang merekam siapa?
timnya sendiri melive-kan khotbahnya Gilbert di YouTube secara live. Setelah live pun itu nggak dihapus, ada di channelnya. Baru terakhir ini dihapus karena sudah viral, baru dihapus sama Gilbert. Itu ditaruh di YouTube dia. Sedangkan Ustadz Abdul Somad yang merekam siapa? Coba saya tanya. Yang merekam siapa? Jemaat. Ya, ada minta izin nggak? Nggak ada. Jemaat yang merekam, jemaat yang upload, jemaat yang kirim ke orang-orang. Bahkan bisa dibilang itu mungkin bukan jemaat, mungkin Oten yang menyamar atau siapa, kita nggak tahu. Yang pasti itu bukan dari timnya Ustadz Abdul Somad. Tidak diketahui oleh Ustadz Abdul Somad. Beda. Kalau Gilbert bilang ini kan tertutup untuk jemaat saja. Halo, jangan taruh di YouTube. Kalaupun mau taruh di YouTube, bikin hanya orang-orang membership yang bisa nonton. Ada kok. Di YouTube ini bisa dibikin hanya member yang nonton. Ya, videonya khusus member. Itulah, jangan banyak jangan banyak istilahnya mewek-mewek terus membandingkan yang nggak apple to apple. Yang nggak sama kalian bandingkan. Ini kan nggak nyambung. Inilah kelewatannya mereka. Udah jelas-jelas ini nggak nyambung gitu. Terus kalau kita lanjut yang kedua. Gilbert bahasnya zakat benar atau salah? Salah. Zakat itu bukan untuk ustadz. Dia bandingkan dengan perpuluhan yang untuk dirinya. Yang untuk gerejanya. Ya beda. Ini untuk semua orang. Untuk orang-orang yang susah. Untuk fakir miskin. Kita bantuin. Bahkan bisa dibilang yang menerima zakat bukan hanya muslim. Ada juga orang-orang Kristen yang menggunakan atau mendapatkan manfaat itu. Ya, saat dibantu, yang Kristen juga kebantu. Jadi jangan samain. Nggak nyambung. Artinya apa? Gilbert ngomong sesuatu yang salah. Ya, sesuatu yang dia tidak kuasai, nggak jelas, nggak ada dasarnya di agamanya. Sedangkan yang disampaikan oleh UAS, itu ajaran yang ada di Islam. Bahwa apapun yang kalian sembah, patung-patung yang kalian sembah, itu akan mendatangkan jin. Jinnya ya jin kafir. Kan begitu. Jin kafir akan hinggap ke patung-patung, ke benda-benda yang kalian berhalakan. Contoh, ada teman-teman yang berhalakan pohon yang di belakang rumahnya. Ada pohon besar. Terus, pohon itu disembah-sembah sama si penghuni. Ya, pemilik rumah itu. Akhirnya apa? Jin kafir masuk ke pohon itu. Ada di patung Power Rangers. Patung Power Rangers disembah-sembah. Ya udah, jin kafir masuk ke situ. Ada dasarnya, iman kami memang seperti itu. Bahkan di Kristen juga sama kan. Sesuatu yang disembah pasti akan mendatangkan roh-roh jahat. Jadi dasar argumennya jelas. Beda sama kalian, ngomong nggak nyambung gitu. Terus Effendi Usman mewek-mewek bilang ya. Bilang bahwa umat muslim ya menyatakan bahwa yang disalib bukan Yesus. Ada yang ngomong Yudas lah, ada yang ngomong siapa gitu. Loh, itu iman kami. Kami ngomong ada dasarnya. Yaitu apa? Bahwa Allah mengangkat Yesus atau Nabi Isa dan menukar orang tersebut. Bukan menukar, artinya manusia itu tertipu. Ya, manusia yang menyalibkannya nggak tahu siapa yang disalibkan. Mereka tertipu. Artinya apa? Ada dasarnya. Kita ngomong iman kami. Sama seperti orang Kristen selalu bilang apa? Ahli Taurat, ahli Taurat, ahli Taurat. Itu sesuatu orang yang nggak benar gitu kan. Apakah orang Yahudi komplain? Enggak, itu ada di iman kalian, ada di kitab kalian, ya udah. Kalau kalian suruh kami revisi, ini kan kelewatan. Sofiatul, terus juga Bluku Suntur dan teman-temannya kan bilang apa? Minta ayat yang ada di Quran direvisi, yang tentang Nabi Isa harus dihapus. Kalau nggak dihapus harus diubah. Nabi Isa adalah Tuhan. Kan nggak bisa. Masa kamu suruh orang ngubah kitab orang? Itu iman kami bahwa Nabi Isa nggak pernah disalibkan. Jadi jangan komplain, ya, jangan komplain. Terus kalau dibilang, wah Yesus disebut sama Ustadz Kainama Nandar kalau menikah, loh mereka baca buku kok, ada bukunya, komplain lah sama yang punya buku. Setahu saya mereka cuma bedah buku selama ini ya, dikasih tahu buku ini menyatakan gitu. Jadi jangan dibandingkan dengan Ustadz Abdul Somad lah. Tapi kalau mereka mau mewek nggak apa-apa, silakan kalian mewek. Kalau perlu demo kalian kan sudah dapat duit nih banyak nih dari donatur kalian. Ya kalian gunakan uang tersebut untuk bayarin tuh orang-orang demo ke kantor polisi, ya ke Mabes Polri, ke gedung DPR, minta tuh Ustadz Abdul Somad untuk diproses lagi. Silakan kalian lakukan itu. Ya semangat, saya dukung. Laporkan, kan kalian tukang lapor,
Buktinya tuh Muri Wali bisa lapor, Wadon bisa lapor, Paul Jang bisa lapor. Saya dilaporkan sampai dengan segala cara, pakai pengacara lengkap, timnya lengkap, ya luar biasa. Entah siapa yang danai, saya juga nggak tahu ya siapa yang danai. Artinya apa? Artinya kuat kan kalian? Ya udah, gas. Ya, silakan gas. Laporkan Ustaz Abdul Somad. Biar kita lihat. Ya, biar tambah malu. Biar tambah malu kalian. Nah, itu yang saya harap dari teman-teman ini ya. Jangan cuma bacot-bacot daripada ya kalian tuh cuma bisa mewek-mewek di YouTube ya. Cuma bisa buat konten seperti ini. Tunjukkan lagi roh kalian. Bagi teman-teman Kristen, semangati mereka. Jangan mereka tuh cuma bisa bacot di YouTube. Ya. Suruh mereka lakukan tindakan nyata. Laporkan. Itu sih saran saya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan kita tunggu sajalah. Saya yakin kok Gilbert Lumondong itu akan lepas. Kalau kalian nanya kepada saya, nggak akan ditangkap karena ada beberapa hal ya yang saya ketahui lah. Dan ini info A1. Ya, ini info A1, tapi nantilah kita baru sampaikan. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Keluar, masuk semua. Masuk semua. Keluar semua. Ya. Ya. Terus. Iya. Subjeknya. Oke, terus sampai ke bawah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Angkat tanganmu. Yesus hari ini akan melepaskan engkau akan dikubur di dalam nama Yesus. Bapa dalam nama Yesus. Bapa dalam nama Yesus. Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Bapa dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus lepaskan dia. Lepas dia dalam nama Yesus. Lepaskan namanya. Dibuat dalam nama Yesus. 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 Selamanya dilepaskan, dihancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Roh Kudus lepas. Yesus, Yesus, dalam nama 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 Yesus, lepas, 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 lepas dari segala ikatan dalam nama Yesus. Bapa, lagi kita kasih dia, Bapa bagi dia, yang melepaskan dia dari segala ikatan untuk orang tua dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, lepas dalam nama Yesus. Roh Kudus, dalam nama Yesus, Shalom, Shalom, Roh Kudus, Roh Kudus, keluar dalam nama Yesus. Manusia lama dibuat, dikubur hari ini, sore hari ini.